Bab 88 Kota Mati yang Mengerikan. Meskipun jarak mereka berjauhan, para naga sepertinya dapat mendengar kata-kata mereka, dan cahaya ilahi terus turun di sekitar mereka, sepertinya sengaja mengusir mereka. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen bergegas ke sisi Raja Samsara dan menatap para prajurit di Kota Mati bersama dengan 3 kerangka. Terjadi keheningan yang mematikan, dan kedua pihak tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Terjadi hujan darah, dan para prajurit surgawi dan bayangan itu memancarkan aura perubahan kuno, seolah-olah mereka telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sepertinya sosok kuno yang muncul kembali di dunia ini. Cahaya ilahi menyilaukan, menembus tirai darah, dan menabrak gerbang kota. Xiao Chen tidak punya pilihan selain akhirnya mengambil langkah penting. Tentara surgawi dan tentara Yin di kota telah menghentikan gerakan pelatihan mereka, seperti raksasa besar. Berdiri di sana seperti batu nisan, menatapnya dengan dingin. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Xiao Chen memasuki kota kuno. Serangan naga itu akhirnya tidak mampu menghadapinya. Para prajurit surgawi dan kegelapan yang mengenakan baju besi kuno tidak mengambil tindakan terhadapnya. Liu Mu dan Biksu Yizhen juga mengikuti. Wajah Liu Ruyan menjadi pucat, dan dia memimpin Yan Qingcheng di belakang mereka, sementara ketiga kerangka itu dengan hati-hati mendekati Xiao Chen. Sekelompok tentara Yin memiliki mata yang sangat suram, dan mereka semua mengangkat senjata besi kuno di tangan mereka. Wajah Liu Ruyan tiba-tiba menjadi pucat, tetapi tentara Yin tidak mengambil tindakan dan terus berlatih di tengah hujan darah. Hal ini menyebabkan beberapa orang tiba-tiba tumbuh. 1 nafas. Mereka tidak berani masuk jauh ke dalam kota mati dan hanya berdiri diam tidak jauh dari gerbang kota. Jika klan naga tidak membombardir mereka di luar, mereka tidak akan bisa bersembunyi di sini. Di kejauhan, para pembudidaya yang belum mati melihat beberapa orang bersembunyi dengan aman di kota mati, dan semua orang mulai bergegas ke sini. Klan naga tidak mempersulit mereka. Sepertinya mereka ingin memberi mereka jalan keluar dan memaksa semua orang masuk ke kota kuno untuk menjelajahi jalan mereka. Hanya sekitar 100 orang yang selamat di kota mati, dan sisanya dimusnahkan oleh klan naga. Pada saat ini, serangan kekerasan klan naga beralih dari tanah Bon ke kota mati. Sinar cahaya ilahi menghantam tembok kota, dan banyak berkas cahaya jatuh ke kota dan menyebar. Semua orang terpengaruh lagi pada saat ini. Ratusan tentara surgawi dan tentara Yin di dekat gerbang kota mengangkat tombak kuno dan pedang besi mereka, dan bergegas menuju berkas cahaya di langit. Senjata kuno yang tampak berkarat dan rusak sebenarnya mampu menahan sebagian besar cahaya ilahi itu. Cahaya ilahi itu tidak dapat membahayakan prajurit surgawi dan prajurit Yin ini, tetapi ratusan orang ini terguncang hingga kaki mereka tidak stabil dan tubuh mereka gemetar terus-menerus. Xiao Chen dengan tajam memperhatikan bahwa kota kuno itu memancarkan cahaya aneh yang mencapai langit. Cahaya hitam jahat memblokir sebagian besar serangan sihir klan naga. Jika tidak, saya khawatir tentara surgawi dan Yin ini tidak akan dapat benar-benar memblokirnya, kekuatan magis klan naga. Kota mati sungguh misterius dan menakutkan. Klan naga tidak berani mendekat ke sini, yang mungkin menjelaskan semua ini. Buddha, nyanyian Buddha yang panjang tiba-tiba terdengar, memberi orang perasaan perubahan yang tak ada habisnya. Cahaya Buddha di menara gerbang kota membubung ke langit, dan langit dipenuhi dengan kecemerlangan. Para prajurit surgawi dan Yin buru-buru mundur, yang merupakan hasil dari wahyu Sang Buddha.
Ada getaran besar di tembok kota kuno, dan gelombang suara yang tak terlihat seperti gelombang yang mengamuk, mendo. Rong semua orang jauh ke jalan-jalan kota kuno. Kecuali Biksu Yizen, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa tinggal di dekat gerbang kota. Bahkan ratusan tentara surgawi dan Yin harus melambaikan senjata kuno mereka dan mundur ke belakang. Buddha, nama Buddha lainnya terdengar. Cahaya Buddha mengelilingi Biksu Yizen. Biksu Yizen, yang jubahnya diwarnai merah darah, sangat agung. Dia duduk bersila dan bermeditasi di tanah, mengatupkan kedua tangannya dan memuja Buddha. Ekspresi sedih sebelumnya telah hilang. Sekarang dia sangat tenang dan anggun. Dalam cahaya Buddha, Biksu Yizen perlahan melayang dari tanah. Dia duduk bersila di kehampaan, dan sebuah patung Buddha besar muncul di sekelilingnya. Keluasan dan perubahan kehidupan terpancar dari patung Buddha besar yang menjulang. Melihat dari jauh, Biksu Yizen sedang duduk di salah satu tangan raksasa Buddha kuno meskipun pakaian biksu itu sudah berwarna merah darah. Keseluruhan pribadinya sama halusnya dengan Buddha sejati yang terlahir kembali, dan aura kedamaian dan kasih sayang terpancar. Buddhaku Maha Penyayang. Nama Buddha yang rendah keluar dari mulut Biksu Yizen. Dia seperti seorang pencerahan, dan seluruh temperamennya berubah secara drastis. Transendensi dan kehalusannya adalah gambaran sebenarnya dari dirinya saat ini. Ia seakan sudah melupakan kesedihan yang ia rasakan dan kematian tragis kakak laki-lakinya. Saat ini ia dalam keadaan kalem dan kalem. Duduklah dengan tenang di telapak patung Buddha kuno dan ucapkan kitab suci kuno yang tidak jelas. Dia menutup matanya dan jatuh ke dalam kondisi zen khusus. Di kejauhan, semua orang sangat iri dengan nasib baik Biksu Yizen. Tidak ada keraguan bahwa senjata ajaib Buddha membantunya mencapai hal ini. Tidak ada yang tahu seberapa besar manfaat yang telah diterima Biksu Yizen. Tetapi bahkan yang abadi pun akan sangat tersentuh oleh hadiah dari Buddha perkasa yang legendaris. Jarak, raungan naga yang menggetarkan langit untuk sementara diredakan oleh cahaya suci senjata ajaib Buddha. Tapi tidak butuh waktu lama bagi naga liar itu untuk mengaum lagi dan mengguncang langit, dan mantra naga datang dengan derasnya menuju kota mati. Meski langit di atas kota mati telah diselimuti cahaya hitam, tapi banyak cahaya ilahi masih masuk, dan semua prajurit surgawi dan kegelapan mengangkat senjata kuno mereka untuk melawan. Kecuali Biksu Yizen, yang selamat dan sehat, para kultivator lainnya sangat menderita. Mereka dipaksa masuk ke kota kuno yang misterius, tidak diketahui, dan menakutkan. Mereka benar-benar berada dalam dilema. Itu adalah Xiao Chen yang pertama berlari di sepanjang jalan kuno dan menuju kedalaman kota kuno. Menghadapi mantra klan naga, para dewa mengubah ekspresi mereka. Meskipun mantra itu dilemahkan tanpa batas oleh cahaya hitam yang memancar dari zaman kuno, kota, itu bukan Xiao Chen pagi mereka bisa menolak. Liu Mudan yang lainnya mengikuti Xiao Chen dan berlari melalui jalan kuno. Pada saat ini, Yan Qingcheng sangat kooperatif. Dia tidak melawan sama sekali. Dia dan Liu Ruyan mengikuti orang-orang di depan mereka dan mengejar mereka. Satu-satunya cara bertahan hidup berarti menjauh dari medan perang dekat gerbang kota. Orang-orang di belakang semua bergegas ke dalam jalan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Jika mereka pergi dari sana lebih lama lagi, semua orang akan terbunuh oleh mantra klan naga. Para prajurit surgawi dan kegelapan juga mundur, tapi masih tidak ada respon. Semua orang mengambil tindakan, mereka seperti patung batu tanpa emosi. Namun,
Banyak petani yang lambat laun menjadi gelisah karena mereka melihat banyak tulang di jalan. Mungkinkah orang-orang ini masuk ke kota kuno seperti mereka dan pada akhirnya mati di sini secara misterius? Namun, semua orang tidak punya jalan keluar dan hanya bisa menunggu dengan tenang jauh di jalanan kota kuno. Tunggu sampai semuanya tenang. Namun, keadaan belum menjadi tenang. Malah menjadi semakin serius. Suara auman naga berangsur-angsur mendekat, sekeras suara langit runtuh dan bumi retak, banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah tidak dapat lagi menahannya, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Bayangan naga besar terlihat muncul di atas Laut Bon. Tepat di luar kota mati, tekanan agung bergulung seperti lautan yang marah, langsung menembus cahaya hitam yang memancar dari kota kuno, membuat semua orang merasa seperti perahu kecil di tengah gelombang badai. Para naga sepertinya ingin menghancurkan kota mati ini, meski mereka memiliki pantangan dan tidak berani turun, mantra serangan jarak jauhnya sangat kuat. Pada saat ini, semua penggarap berpencar dan melarikan diri ke jalan-jalan dan gang-gang kota mati yang kosong. Mereka tidak lagi terlalu peduli. Terlepas dari apakah ada bahaya di kota, hal terpenting saat ini adalah menghindari serangan naga liar. Prajurit surgawi dan prajurit yin tidak dapat menahan diri lagi. Mereka menarikan senjata kuno yang berkarat dan semua mundur menuju kedalaman kota kuno. Kota mati dipenuhi dengan roh jahat, dan darah terus mengalir di jalanan, bersama dengan tulang putih. Ini seperti api penyucian yang muncul kembali di bumi. Ah, jeritan datang dari dalam gang, begitu melengking dan melengking. Seolah-olah dia sangat ketakutan sebelum kematiannya, tidak jauh dari Xiao Chen dan Liu Mu. Apa yang terjadi? Tidak ada serangan mantra dari klan naga di sana. Suara Liu Ruyan bergetar. Xiao Chen dan Liu Mu tidak berbicara. Mereka berjalan maju bersama di sepanjang gang kuno. Bangunan di sekitarnya seperti tembok kota. Mereka tidak tahu terbuat dari bahan apa. Warnanya tampak seperti ternoda darah dan mengering, hitam dan merah, tapi berkelap-kelip dengan cahaya hitam yang jahat. Gang semakin sempit. Tak lama kemudian kami sampai di ujung, jeritan yang tadi terdengar di rumah biasa, dan masih ada suara yang tertinggal, namun suara lain bahkan lebih terdengar. Retak. Bang, bang. Mereka merasa itu adalah suara yang menggerogoti, seolah-olah mencabik-cabik daging dan tulang. Mereka tidak tahu makhluk apa itu, dan mereka tidak mau mengetahuinya. Situasi ini. Liu Ruyan menjadi pucat dan menutup mulutnya dengan paksa. Xiao Chen dan Liu Mu saling berpandangan, dan akhirnya mereka memilih mundur pada saat yang bersamaan. Meninggalkan rumah tua yang menyeramkan ini. Kota mati memang bukan tempat yang baik, penuh dengan kengerian dan bahaya yang tidak diketahui. Ah, jeritan itu terdengar lagi tidak jauh, dan ada lebih dari satu tempat. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya bergegas, mereka menemukan bahwa mereka semua berasal dari rumah-rumah kuno itu. Jalanan dipenuhi rumah-rumah kuno yang padat, beberapa di antaranya tinggi dan megah. Atau rendah dan rendah hati. Tata letaknya tidak jauh berbeda dengan kota biasa. Jeritan itu semua datang dari rumah kuno, rupanya banyak pembudidaya yang melihat bahwa mantra klan naga tidak dapat menghancurkan bangunan di kota. Mereka bersembunyi di rumah tua, tapi mereka semua mati di dalam. Sejauh ini tidak ada yang tahu bagaimana mereka mati. Namun, Xiao Chen dan yang lainnya sudah mendengar suara menggerogoti, krak 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 krak, sebelum mereka pergi dari rumah kuno tersebut. Rupanya,
ada makhluk menakutkan di rumah kuno itu yang melahap mayat penggarapnya. Ini adalah hal yang mengerikan. Orang-orang yang memasuki kota kuno sudah dianggap sebagai yang terbaik di antara para penggarap, tetapi mereka menjadi makanan orang lain. Dang-dang, dentang, jauh di dalam jalanan kuno, ada gelombang suara logam, dengan suara pertarungan. Xiao Chen dan yang lainnya melihat dua prajurit spiritual terbang di udara, bertarung dengan pedang dewa yang diubah oleh kekuatan spiritual. Dalam situasi ini, mereka masih terus bertengkar, yang menunjukkan bahwa kebenciannya tidak sedikit. Setelah berteriak, salah satu prajurit spiritual terbelah menjadi dua dan jatuh ke udara, sementara prajurit spiritual lainnya terbang menjauh. Kedua potongan mayat itu jatuh di depan sebuah rumah besar, dan pintu tinggi berwarna merah darah itu berderit hingga terbuka. Xiao Chen dengan jelas melihat dua titik cahaya hijau menakutkan yang memancar dari kegelapan. Itu adalah sepasang mata yang menakutkan dan menakutkan. Segera setelah itu, hembusan angin dingin bertiup, dan dua potong mayat di depan pintu berwarna merah darah itu menghilang, kemudian pintu kuno itu ditutup dengan bunyi, dentang, dan semburan suara, krak-krak-krak, terdengar, dari balik pintu darah. Ini adalah hal yang menakutkan yang disaksikan oleh Xiao Chen dan yang lainnya dengan mata kepala mereka sendiri. Meskipun mereka tidak melihat kejahatan macam apa itu cukup untuk mengejutkan mereka. Tampaknya ada orang, binatang, atau hantu yang menakutkan di dalamnya. Setiap rumah kuno menunggu tempat tinggal. Apa itu? Yan Qingcheng, orang tercantik di dunia, mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa takut. Matanya yang indah menatap pintu berwarna merah darah tanpa berkedip. Liu Ruyan berkata, lakukan tugasmu, dan mengajari Yan Qingcheng, jaga dirimu baik-baik. Serangan mantra, klan naga menjadi semakin sengit, dan mereka bahkan terbang di atas orang mati. Cahaya ilahi terus turun ke bawah, dan beberapa tentara surgawi dan yin telah dihancurkan oleh mereka. Namun, nampaknya para naga belum melancarkan serangan dengan seluruh kekuatannya. Dilihat dari serangan mereka, semuanya sepertinya masih dalam ujian. Para pembudidaya pasti terkena dampaknya, dan beberapa meninggal secara tidak terduga. Xiao Chen dan yang lainnya terus menghindar di jalan-jalan kuno. Segera mereka melihat dua tuan bertarung di jalan utama. Seorang pria misterius yang diselimuti kabut hitam bertarung sengit dengan seorang wanita yang diselimuti awan warna-warni. Pertarungan mereka sangat istimewa. Pedang ilahi di tangan pria itu menyapu ke segala arah, menunjukkan sikap mendominasi dan arogan. Ruang itu terdistorsi oleh ayunan pedangnya, membentuk domain khusus di sekelilingnya. Di area itu, dia tampak seperti seorang dominator. Wanita di awan warna-warni juga misterius. Ruang yang diselimuti cahaya kabur sangat berbeda bahkan jika pedang panjang pria misterius itu menembusnya. Ia akan menjadi sangat lambat dan secara bertahap kehilangan kekuatannya yang tidak bisa dihancurkan. Ruang yang diselimuti kabut sepertinya menjadi dunia kecil yang mandiri. Bab 89, Melihat Monumen Ilahi lagi. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti pasangan orang kuat yang dilihat oleh Biksu Yizhen. Mereka tampaknya adalah musuh bebuyutan, dan mereka masih bertarung sampai mati setelah memasuki kota kuno. Kabut hitam dan awan warna-warni mengaburkan penampilan mereka, sehingga wajah aslinya tidak dapat terlihat, dan hanya bayangan samar yang dapat terlihat. Benar saja, itu adalah kekuatan waktu, hukum ketuhanan yang sebenarnya. Seru Liu Mu,
Terlihat dia sangat bersemangat dan sepertinya ingin bergegas untuk berdiskusi dengan wanita itu. Diam-diam, aura pembunuh tiba-tiba mendekat. Xiao Chen tiba-tiba berbalik. Tangan kirinya diselimuti oleh tirai cahaya Beidou, dan dia menangkap cahaya dingin dalam sekejap. Bilah sebening kristal itu hampir transparan, seperti sebuah karya seni. Umumnya cantik, itu adalah Xiao Li Feidao. Pertempuran di depan tidak membuat Xiao Chen mengendurkan kewaspadaannya, dia segera menetralisir serangan itu, dia mengangkat pergelangan tangannya sedikit, dan cahaya pedang menembus kehampaan dan melesat ke arah langit. Puff! Serangkaian darah menghujani, dan sosok di udara terluka dan terbang menjauh. Liu Mu hendak naik ke udara, tetapi Xiao Chen menangkapnya dan berkata, "Jangan kejar aku, tubuhmu adalah terluka. Kamu belum pulih, jadi kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun." Petik 2. Wang Tong sebenarnya diangkat ke udara oleh Kailuo, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin menyingkirkanmu dan kemudian bergegas. Namun, kamu bisa mengumpulkan bunga dulu. Berbicara tentang ini, Liu Ruyan si Goblin tersenyum genit, lalu memegang dagu Yan Qingcheng dan berkata, "Sungguh luar biasa memiliki kecantikan yang tiada taraf seperti bunga. Aku ingin tahu orang seperti apa dia seharusnya dijinakkan di masa depan. Mari kita pergi ke area pusat kota kuno." Pada saat itu, serangan mantra klan naga sulit untuk mencapai sini, dan secara relatif, nyawa mereka tidak lagi dalam bahaya. Meskipun serangan dan pembunuhan masih terjadi di sekitar mereka dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan serangan dahsyat klan naga, hal ini dapat ditahan. Namun, Xiao Chen punya firasat buruk, dan intuisinya memberitahunya bahwa sepertinya ada roh jahat yang mengawasi orang luar seperti mereka dalam kegelapan. Tiba-tiba menoleh, dia melihat bayangan besar melintas di antara bangunan kuno, dan samar-samar dia bisa melihat apa yang tampak seperti sosok manusia. Namun bentuknya terlalu besar, tingginya lebih dari 20 meter. Sikat, Liu Mu menembakkan hujan cahaya yang dibentuk oleh kekuatan spiritual ruang yang terkondensasi, dan menyerang ke arah area gelap di depan. Cahaya terang menerangi sudut itu, dan seekor kucing hitam seukuran kuda poni mengeluarkan meong, sambil berteriak. Dia bergegas keluar dengan suara mendesing dan menghilang ke dalam kegelapan. Kucing hitam besar seperti itu benar-benar mencengangkan, dan bahkan lolos dari serangan hujan ringan Liu Mu, yang membuatnya semakin menyeramkan. Samar-samar saya melihat ada kalung tengkorak di lehernya, yang sangat menakutkan dan misterius. Di jalan kuno, Gululu, beberapa tengkorak seputih salju berguling dan tidak berhenti sampai mencapai kaki Xiao Chen. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara tampaknya peduli dengan tengkorak-tengkorak ini dan menangkapnya. Rahang ketiga kerangka itu berbunyi klik. Xiao Chen mengambil tengkorak dari tangan mereka. Ditemukan adanya tanda teratai pada tulang dahi seputih salju, yang mirip dengan tanda pada tulang dahi Raja Qin Guang dan lainnya. Namun kejayaannya sudah tidak ada lagi, hanya ada sedikit tanda. Puff, puff, beberapa tengkorak hancur tak dapat dijelaskan, dan bubuk tulang putih berjatuhan seperti pasir kering. Ada sesuatu yang menyeramkan dalam masalah ini, dan tengkorak itu sepertinya telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, seolah-olah ingin memperingatkan mereka lagi. Liu Mu memandang Raja Samsara dan yang lainnya, dan berkata kepada Xiao Chen, "Ada tanda teratai di dahi, dan dia mungkin tumbuh menjadi raja mayat hidup di masa depan." Itu adalah keberadaan yang bahkan membuat para dewa gemetar.
Beberapa tengkorak tadi tampaknya adalah apa yang sebenarnya tersisa setelah kehancuran raja. Kota kuno ini terlalu misterius dan menakutkan. Xiao Chen menghela nafas. Misteri yang tidak diketahui sepertinya selalu memiliki kekuatan sihir yang tak tertahankan bagi manusia. Xiao Chen dan yang lainnya memasuki kota kuno dan bisa saja berhenti di sini. Tetapi penjelajahan yang kuat sepertinya mendorong mereka maju, ingin menaklukkan kota kuno ini. Cari tahu lebih lanjut tentang kota kuno yang mati. Setelah merasakan dengan cermat, Liu Mu berkata dengan suara yang dalam, kota kuno ini sangat aneh. Ada kekuatan tinggi di langit yang membatasi ruang. Para spiritualis dan ahli kutukan tidak dapat melarikan diri dari langit. Saya khawatir hanya naga yang bisa melarikan diri, klan bisa menerobos. Kadang-kadang saya melihatnya. Para prajurit duniawi dan surgawi serta tentara Yin tidak menghentikan mereka, tetapi mata mereka yang acuh tak acuh menatap mereka seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Di depan, suara sungai yang deras dan menderu datang, dan pada saat yang sama, aura jahat yang membubung memenuhi bagian depan, dan ada bau darah yang menyengat melayang di udara. Kabut darah merah membubung tinggi, dan aliran darah yang menderu mengalir melintasinya. Bau darah yang memuakkan tidak akan pernah membuat siapapun meragukan apakah itu darah asli. Saat ini, bahkan Xiao Chen agak percaya bahwa ini sepertinya adalah ibu kota dunia bawah tempat tinggal Raja Alam Kematian. Di sungai darah yang menderu, ada sebuah jembatan batu tidak jauh dari satu sama lain. Jembatan kuno itu diukir dengan dewa, setan, monster, dan angin dan embun beku selama bertahun-tahun, yang sepertinya mengungkapkan sesuatu kepada orang-orang. Ada juga beberapa kerangka yang berserakan di setiap jembatan batu, mungkin karena sudah bertahun-tahun tulang putih itu hampir lapuk. Xiao Chen dan yang lainnya tidak berhenti dan menyeberangi sungai darah langsung melalui jembatan batu. Bagian depannya tampak seperti pusat kota kuno, di mana terdapat alun-alun pusat. Sebuah tablet batu besar berdiri di tengah alun-alun, tingginya lebih dari 100 meter. Xiao Chen kaget. Bukankah ini monumen suci di lautan tulang? Mengapa muncul di kota kuno? Mungkinkah keduanya terhubung dan memiliki hubungan yang sangat besar? Begitulah seharusnya. Alun-alun kosong ini sangat terbuka. Selain tugu kuno yang besar dan suram di tengahnya, pagar pembatas di sekitar alun-alun juga sangat istimewa. Semuanya dikelilingi oleh batu-batu panjang seperti batu nisan. Bukankah di sanalah batu nisan kuno dibangun? Liu Mu memandang pagar pembatas di sekitarnya dengan curiga. Pada saat ini, para pembudidaya yang masih hidup juga datang ke sini satu demi satu, termasuk pria kuat yang diselimuti kabut hitam, dan wanita yang diselimuti kabut tebal berwarna-warni. Namun, mereka tidak lagi bertarung secara tegas, melainkan menempati pihak yang terpisah. Total lebih dari 30 orang datang ke sini. Mereka adalah elit sejati di antara para pembudidaya. Ratusan dari mereka meninggal, tetapi pada akhirnya hanya beberapa lusin yang selamat. Di kejauhan, para prajurit surgawi dan prajurit Yin yang mengenakan baju besi kuno masih menganggap semua orang bukan apa-apa. Tidak ada tanggapan terhadap lusinan petani ini. Di kejauhan, naga liar itu meraung, masih menyerang kota mati ini. Pada saat ini, monumen kuno besar yang berdiri di tengah alun-alun tiba-tiba meletus dengan cahaya ilahi yang mengerikan, merobek langit yang gelap, membuat hujan darah yang deras sulit turun, dan semuanya terhalang tinggi di langit. Gelombang G sebesar lautan melonjak di alun-alun,
meski itu bukanlah aura destruktif. Namun ada tekanan spiritual yang sangat besar yang tidak tertahankan bagi para kultivator di sini, yaitu ketakutan yang datang dari jiwa. Setengah dari mereka tidak dapat menahan tekanan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, seperti semut lemah yang ditundukkan di kaki penguasa segala sesuatu. Tekanan besar dan aura kuno itu benar-benar mengejutkan jiwa orang. Xiao Chen, Liu Mu, pria misterius dalam kabut hitam, dan wanita dalam kabut warna-warni semuanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun pada akhirnya mereka tidak berlutut. Cahaya ilahi yang dipancarkan oleh monumen kuno besar setinggi lebih dari 100 meter menghilang dalam sekejap, tetapi pada saat itu berubah menjadi banyak bayangan. Tiba-tiba, ada beberapa monumen besar duniawi di alun-alun, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa hanya satu sisi yang nyata, dan sisi lainnya hampir seperti hantu nyata, berdiri bersama dengan monumen kuno asli di tengah alun-alun. Semua orang ingin naik dan melihat monumen kuno tempat misterius itu, meski ada awan dan kabut. Tapi semua orang masih melihat sepertinya ada ukiran misterius di prasasti kuno itu. Hanya, tidak ada yang bisa mendekati monumen kuno besar dan beberapa bayangan monumen di sekitarnya. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang melonjak. Seorang kultivator berusaha mendekat, awalnya tidak ada bahaya, namun hanya beberapa meter jauhnya, tiba-tiba berubah menjadi tumpukan darah dan lumpur dan meleleh di alun-alun. Tidak ada yang berani mencoba, dan setiap orang harus mundur, mengelilingi monumen kuno yang besar dan mengawasi dari kejauhan. Pada akhirnya, saya tidak tahu siapa orang itu, tapi saya pertama kali memperhatikan ada ukiran di pagar pembatas di sekitar alun-alun dan mengeluarkan seruan. Kemudian, semua orang berjalan menuju batu panjang berwarna gelap seperti batu nisan. Pagar pembatas batu sepertinya mencatat banyak peristiwa kuno di masa lalu, tetapi terlalu kabur dan sulit untuk dipahami, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Tak satu pun ukiran pada loh batu itu yang utuh, seolah-olah ada yang sengaja menghapus bagian-bagian pentingnya. Namun, setiap orang tetap memperoleh sesuatu. Mereka menemukan beberapa ukiran yang terlihat seperti metode kultivasi. Liu Mu berbisik kepada Xiao Chen bahwa dia menemukan ukiran yang ditinggalkan oleh para pejuang yang kuat di luar angkasa, meskipun ilustrasinya tidak jelas dan artinya rumit, itu tetap memberinya inspirasi penting. Saat ini, ada keheningan di alun-alun. Semua orang mencari di dekat pagar pembatas tugu batu, berharap menemukan ukiran yang lebih berharga. Xiao Chen juga sedang mencari. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan diagram mental prajurit Xuan Gong, karena berdasarkan intuisinya, dia menemukan bahwa metode kultivasi tersebut jauh dari sebanding dengan diagram pemurnian ki pemberian Tuhan yang dia praktikkan. Tapi dia masih mendapatkan banyak keuntungan, ada banyak sansu yang hilang yang terukir di sini, serta beberapa gaya membunuh legendaris, seperti sansu pembunuh dewa, 3 gaya kontra kekacauan, 8 metode menekan iblis, Del. Melihat kebenaran, semua dharma adalah kosong, dan tiba-tiba menyadari bahwa semua dharma adalah sama. Begitu pemandangan tidak dapat lagi menyembunyikannya, kita bertemu muka dengan muka dalam keadaan telanjang. Pada saat ini, suara Sang Buddha yang jernih dan jernih terdengar. Di telinga semua orang, Biksu Yizen melayang. Mustahil untuk melihat kesedihan yang pernah dia rasakan. Pada saat ini, dia anggun dan halus, menatap pria misterius yang tertutup kabut hitam, dan berkata, "Pedang setan Dugu,
aku datang untuk menyelesaikan hubungan denganmu hari ini. Saat mengucapkan kata-kata ini, Yizhen sang biksu itu tenang dan polos, bahkan memiliki pesona seperti dewa atau Buddha yang memegang bunga dan tertawa, yang tak terlukiskan. Jelas sekali bahwa Sang Buddha telah mengizinkan biksu muda ini untuk menyelesaikan transformasi seperti nirwana, seolah-olah dia telah benar-benar mencapai pencerahan. Kabut hitam melonjak, dan sosok tinggi pedang iblis Dugu terungkap. Ini adalah pria dengan ekspresi dingin. Dia tidak bisa dikatakan sangat tampan, tetapi dia memiliki aura yang mengancam seperti ujung pedang. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus, seperti pedang yang tajam. Itu memang kamu, Yizhen sangat tenang. Sepertinya Buddha legendaris itu sangat kuat. Senjata ajaib benar-benar bisa membuatmu menyelesaikan transformasi. Kupikir silsilah Bodhidharma telah dihapuskan. Aku tidak menyangka orang sepertimu akan muncul. Suara pedang iblis Dugu sedingin ekspresinya. Berapa kali kita dilahirkan dan berapa kali kita mati. Sudah seperti ini dari zaman kuno hingga sekarang. Ada banyak dewa dan hantu, dan tidak ada cara untuk kembali ke asal-usulnya. Biksu Yizhen melafalkan nama Buddha dan melantunkan kitab suci Buddha, sepertinya memiliki pemahaman yang mendalam. Bab 90 Yongzhen, yang disebut Buddha, yang disebut hidup dan mati semuanya kosong di hadapanku. Kekuatan absolutku dapat menghancurkan segalanya. Pedang iblis Dugu pernah memotong seorang biksu bodoh menjadi beberapa bagian dengan 3 pedang. Dia memang memiliki kultivasi yang luar biasa itu sombong terhadap teman-temannya. Sebuah bayangan tertinggal di tempat dan muncul di depan biksu Yizhen. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang. Bilahnya mengeluarkan suara raungan iblis yang menakutkan, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Ini adalah manifestasi dari kekuatan absolut. Biksu Yizhen tidak menerima tindakan tersebut, tetapi berputar dan terbang ke depan, seperti seorang Buddha yang menginjak bulan, dan berjalan menyusuri jalan-jalan kuno. Pedang iblis Dugu, kau dan aku akan bertarung di tempat lain. Petik 2. Tidak mudah untuk mati. Menghadapi kekuatan absolut, semua usahamu sia-sia. Keyakinan pedang iblis Dugu berasal dari kekuatannya sendiri. Dia tidak tinggal sebentar, melonjak dia mengejarnya melalui kabut hitam. Berjalan itu kosong, duduk itu kosong, ucapan dan gerakan semuanya kosong. Bahkan jika sebilah pedang putih ditusukkan ke kepala, itu seperti pedang tajam yang membelah angin musim semi. Kata-kata biksu Yizhen tidak jelas, dan dia berangsur-angsur hilang. Terlihat bahwa ia memang telah dipromosikan ke tingkat yang baru. Alam, setiap kata mengandung prinsip-prinsip Buddha. Tidak ada seorang pun di alun-alun yang mengejarnya. Meskipun ini mungkin pertempuran yang jarang terjadi dan bisa disebut sebagai pertarungan puncak generasi muda, tidak ada seorang pun yang mau bergegas ke tempat berbahaya di mana hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Selain itu, terdapat beberapa diagram budidaya kuno yang terukir pada monumen batu pagar pembatas di sekitar alun-alun ini. Meski tidak lengkap dan sulit dipahami, namun masih merupakan kesempatan langka bagi semua orang. Semua orang mencari dengan cermat untuk menemukan sesuatu yang berguna bagi mereka. Ilustrasi: cahaya pedang tiba-tiba muncul, menunjuk langsung ke hati Liu Mu, meskipun Xiao Chen merasakannya. Tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dia masih agak jauh dari Liu Mu, meskipun dia percaya pada kekuatan Liu Mu, bagaimanapun juga Liu Mu telah terluka parah. Dia masih agak khawatir. Namun, cahaya Qian melonjak,
dan tubuh Liu Mu diselimuti cahaya kabur. Setelah cahaya pisau terbang memasuki ruang aneh itu, ia tampak jatuh ke dalam rawa dan menjadi semakin lambat. Pisau terbang sebening kristal dipasang di belakang Liu Mudi. Jaraknya hanya beberapa inci dari punggungnya. Liu Mu berbalik, melihat ke pagar pembatas tidak jauh dari sana, dan berkata, "Saya hampir menderita kerugian sekali, tetapi serangan dan pembunuhan yang sama untuk kedua kalinya tidak efektif bagi saya. Wang Tong, keluarlah. Saya telah mengunci Anda. Hari ini hanya satu dari Anda dan saya yang bisa bertahan." Wang Tong, penerus keterampilan sihir pisau terbang, berdiri dari belakang monumen batu pagar pembatas, berbalik dan melarikan diri, tetapi Liu Mu terbang dan mengejarnya dengan rentetan pukulan, lampu hijau di udara. Xiao Chen juga tidak ada penundaan. Tangan kirinya diselimuti oleh tirai tipis Beidou, dan bintang terang muncul di tangan kanannya. Dia begitu kejam sehingga dia tidak ingin melepaskan Wang Tong lagi. Sosoknya terus bergetar, meninggalkan jejak bayangan sebagai dia mengejarnya. Xiao Chen tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan. Aku sudah menguncinya. Kali ini aku akan melawannya sampai mati. Aku ingin dia mengerti bahwa spiritualis luar angkasa tidak bisa diserang dan dibunuh begitu saja. Liu Mu mengabaikan luka-lukanya. Bertekad untuk membunuh musuh, niat membunuh tidak bisa diubah. Menyeberangi sungai darah, Liu Mu dan Xiao Chen mengejar Wang Tong di jalanan kuno, dan akhirnya mengejarnya camp. Ali ke alun-alun. Mampu terbang pada tahap awal adalah keuntungan terbesar dari Spirit Masters dan Spell Masters. Wang Tong akhirnya dicegat. Liu Mu menyelimuti Wang Tong dalam ruang biru. Tidak dapat melarikan diri, Wang Tong dan Liu Mu memulai pertempuran sengit. Pisau terbang Xiao Li menembus kehampaan dan berubah menjadi sinar cahaya cemerlang, menembak ke arah Liu Mu. Namun, ketika hanya menghadapi satu lawan, yang diselimuti ruang Qian, Liu Mu memiliki kekuatan yang mengesankan dan dapat menghadapi semua kultivator dengan level yang sama. Keterampilan pisau terbang yang paling menakutkan gagal hari ini. Semua pisau terbang melambat di ruang ini. Semuanya tercermin dengan jelas di mata Liu Mu. Dia dengan tenang menghindari semua belati, dan bahkan beberapa pisau terbang tertancap di udara. Pada saat ini, di depan banyak penonton, Liu Mu menafsirkan mitos bahwa spiritualis luar angkasa pada tingkat yang sama adalah raja, memecahkan vibrato logam, Zheng Xiao Li yang legendaris. Dan, beberapa pisau terbang hancur di udara pada saat yang bersamaan. Hujan pisau yang menyilaukan yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual luar angkasa meniru bentuk pisau terbang Xiao Li, dan melesat ke arah Wang Tong dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun kultivasi Wang Tong sangat kuat, dia tidak dapat menggunakannya sekarang. Dia memiliki perasaan yang sama seperti Xiao Chen. Di ruang yang dikendalikan oleh Liu Mu, seluruh tubuhnya tertahan, dan sulit untuk bergerak, seolah-olah dia adalah terjebak dalam rawa. Puff-puff. Lebih dari selusin sinar cahaya menyilaukan menembus tubuh Wang Tong, dan panah darah ditembakkan. Darah mengalir dari lebih dari selusin luka tembus pandang di tubuh Wang Tong. Liu Mu menggunakan roh luar angkasanya untuk terbang Xiao Li pisau, yang disimulasikan dengan kekuatan, mengalahkan Wang Tong. Tirai lampu hijau berangsur-angsur memudar, dan tubuh Wang Tong gemetar, dia terus-menerus batuk darah, dan berkata sambil tersenyum sedih, "Bagaimanapun, saya mati di tangan orang yang hidup. Saya jauh lebih beruntung dari Anda. Anda akan melakukannya semua mati dengan mengenaskan."
Pada titik ini, dia membuka saku rok dadanya, hanya untuk melihat lubang besar berdarah di dadanya. Meskipun jantungnya masih berdetak di dalam, terlihat jelas bahwa ada lubang besar di dadanya, telah digali dengan cakar yang tajam, yang hampir menghancurkan jantungnya. Jantungnya telah dicabut, dan terdapat beberapa goresan di dada yang cukup dalam hingga terlihat tulangnya. Jelas sekali dia terluka parah dan tidak bisa hidup selama beberapa hari, dan serangan bunuh diri ini menunjukkan bahwa dia sudah lama bertekad untuk mati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wang Tong jatuh ke dalam genangan darah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tapi bekas cakar itu sepertinya bukan disebabkan oleh manusia normal. Memikirkan kata-katanya barusan, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bagaimanapun, ini adalah kota mati. Oh, raungan besar datang dari luar kota kuno. Tidak diketahui berapa banyak naga liar yang berkumpul sekarang, dan serangan besar dimulai. Bahkan jika para pembudidaya yang masih hidup mundur ke area pusat kota mati, mereka masih bisa merasakan fluktuasi yang besar. Klan naga menyerang dengan ganas dan sepertinya ingin menghancurkan kota mati ini secepatnya. Meski kota mati dipenuhi cahaya hitam dan aura jahat, sepertinya sulit untuk dihentikan. Tidak lama kemudian, seluruh kota mati mulai berguncang, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Hujan darah di langit telah berhenti, dan langit yang gelap diterangi oleh cahaya ilahi yang dipancarkan mantra klan naga. Mereka sepertinya ingin menerobos langit yang berkabut dan membiarkan sinar matahari bersinar. Biarkan cahaya menghancurkan kota mati ini. Dalam raungan yang memekakkan telinga, para naga di luar kota mati meraung serempak, dan mereka sepertinya telah merapal mantra naga. Yang kuat, cahaya yang menyilaukan bersinar seperti 10 matahari di langit, merobek langit yang gelap dan menyebarkan awan iblis di langit. Matahari terbenam dalam sekejap. Ini adalah perubahan yang luar biasa. Saat itu sudah tengah hari, dan sinar matahari yang turun bertemu dengan cahaya iblis yang membubung dari kota mati, menderu terus-menerus, seolah-olah air dan api tidak cocok, dan membuat semburan ledakan seperti guntur. Kemudian energi kematian melonjak ke langit, dan darah menutupi matahari, meskipun awan iblis telah tersebar. Tapi sinar matahari juga diwarnai dengan darah oleh kota mati. Terdengar suara gemuruh di alun-alun, dan monumen besar dengan ketinggian lebih dari 100 meter serta beberapa bayangan monumen yang hampir nyata bergemuruh dan berputar. Mereka sebenarnya mengelilingi satu sama lain, dan bagian tengah alun-alun pada awalnya benar-benar kosong. Kuroy, yang menyadarinya, terjebak. Sampai matahari berdarah bersinar. Sumur kuno yang gelap ini begitu unik, meski ada cahaya yang bersinar di langit, namun tetap saja begitu gelap dan jahat, dengan semacam kekuatan magis yang membuat jantung berdebar-debar. Itu adalah sumur kuno dengan diameter hanya 3 meter. Ada udara hitam samar yang tersisa di atasnya, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang, seolah-olah itu terhubung ke gerbang dunia bawah. Semakin Anda menatapnya, semakin dalam dan aneh rasanya. Ia ingin menelan hati orang-orang. Di bawah sinar matahari yang berdarah, bagian depan monumen suci besar dan beberapa monumen di sekitarnya dapat terlihat dengan jelas. Ada tulisan yang terukir di semua monumen. Di antaranya ada 2 karakter kuno yang sama, Yongzhen. Xiao Chen sangat tertarik dengan loh batu pertama, yang ternyata adalah Sungai Kuning Yongzhen. Bukankah ini monumen suci kampung halamanku? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Ia tahu bahwa monumen ini adalah hantu.
Tapi itu benar-benar terkait dengan monumen suci di Pulau Naga, yang sangat mengejutkannya. Setiap monumen memiliki lebih dari 2 kata, Yongzhen. Karakter kuno setelah Yongzhen berbeda. Melihat monumen kuno lainnya, kecuali karakter kuno, Yongzhen Juedao, pada monumen suci kedua, yang lain hanya melihat kata Yongzhen yang kabur dan tidak terlihat. Terlebih lagi, di saat berikutnya, tulisan-tulisan tersebut menghilang dalam sekejap, dan pola yang jelas muncul di setiap monumen suci di saat berikutnya. Meskipun beberapa monumen besar berada tepat di depan mereka, semua orang tahu bahwa hanya monumen kedua, Pulau Yongzhen Jue, yang nyata, sisanya tampak seperti hantu nyata. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah, semua monumen suci memancarkan fluktuasi kekuatan yang aneh, dan mereka tampaknya menanamkan kekuatan ke dalam monumen suci yang sebenarnya. Di bawah sinar matahari yang berdarah, ukiran pada monumen tersebut tidak hanya berwarna cerah, tetapi juga tampak memiliki jiwa, siap untuk keluar melalui dinding. Prasasti suci pertama adalah prasasti kuno besar bertuliskan, Sungai Kuning Yongzhen, pola di atasnya sangat unik. Jauh di langit, awan gelap menutupi langit, hujan lebat turun, dan kilat besar merobek kehampaan. Di bumi, gunung-gunung runtuh, permukaannya retak, magma melonjak, dan seluruh bumi berguncang hebat. Di lautan terjadi tsunami silih berganti, ombak menghempas pantai, dan ombaknya sangat dahsyat, siap menyapu seluruh dunia. Prasasti suci kedua adalah prasasti kuno besar, Pulau Zhenjue abadi. Di atasnya naga liar berlari kencang di langit, tampak mengaum dan berduka, banyak orang dan dewa juga berjuang. Di atas mereka ada lautan darah tak berujung, dengan ribuan gelombang dan ribuan gelombang darah. Segunung tulang mati berdiri di tengah lautan darah. Tidak peduli seberapa kuat gelombang darah menderu dan jatuh, tumpukan tulang itu terhenti. Di bawah naga biadab dan para dewa serta manusia itu ada kota mati, penuh hantu, pintu gelap neraka terbuka sedikit dan es. Tengah tertutup. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di bawah kota mati, masih ada tanah murni yang damai, dengan istana dan istana, pohon suci yang mempesona, dan rumput yao di mana-mana, tetapi sangat sedikit yang digariskan, dan sudah dekat dengan dasar tempat suci. Monumen sulit untuk mengamati dengan jelas area yang lebih luas. Pola pada sisi ketiga tugu terdiri dari beberapa gambar yang tidak berhubungan. Seorang petani sedang menggiring seekor sapi tua untuk membajak sawah, seorang penggembala sedang menggiring kawanan sapi dan kudanya di padang rumput, seorang nelayan sedang berdiri di atas perahu dan menebarkan jaring ikan ke sungai, dan seorang pedagang sedang berdiri di sebuah toko menjajakan. Gambar-gambar kecil ini tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi jika digabungkan, akan memberikan kesan hidup sederhana kepada orang-orang, dan mau tidak mau mereka memikirkan berbagai aspek kehidupan dan dunia biasa. Pola di sisi keempat monumen samar-samar menampakkan semburan sinar cahaya, istana surgawi yang megah berdiri di atas awan, banyak bangunan indah dan bangunan batu giok menjulang di awan berkabut. Pola pada tugu suci kelima menunjukkan awan ungu tak berujung menutupi langit dan bumi, tampak ribuan pasukan dan kuda berlari kencang di dalam, dan tampak jutaan makhluk mengaum. Ukiran ini sangat buram, namun membuat jantung berdebar-debar, meski tidak mungkin melihat pemandangan di balik awan dan kabut, terdapat momentum megah bagaikan laut di dalamnya. Tampaknya ada tablet suci ke-6 dan ke-7, namun badan tablet tersebut hanya memiliki sedikit bekas, apalagi ukiran di atasnya. Di bawah pancaran sinar matahari yang berwarna darah,
beberapa pahatan batu yang terlihat tidak hanya berwarna cerah, tetapi juga mengeluarkan semburan suara yang samar-samar. Ukiran batu ini begitu nyata dan hidup, dan setiap pahatannya begitu hidup, untuk memiliki jiwanya sendiri. Ini tidak lagi tampak seperti pahatan batu, tetapi seperti beberapa dunia berbeda, yang disatukan oleh kehidupan. Meskipun pola pada beberapa monumen suci besar sangat ajaib, pola tersebut jauh lebih rendah daripada sumur hitam pekat yang mengelilinginya. Semakin banyak Anda melihatnya, semakin menakutkan jadinya, seperti neraka tanpa dasar, mencoba menelan hati dan pikiran orang. Di bawah pemboman sengit klan naga, musik peri yang halus dan merdu keluar dari sumur ajaib untuk sementara waktu, dan untuk sementara, terdengar semburan jeritan dan raungan yang mematikan kulit kepala, yang membuat semua pembudidaya mundur, tidak menyinggung, tapi membuat orang merasa merinding. Kota mati berguncang hebat, dan monumen suci besar serta beberapa monumen hantu juga berguncang hebat, meskipun Xiao Chen berspekulasi bahwa hanya satu monumen kuno yang nyata, tidak ada kekurangan pada monumen lainnya, jiwa prasasti mereka tampaknya seperti itu, telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu ke tempat ini, memberikan kekuatan untuk prasasti kuno di sini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.